itu tidak putus di tengah jalan gitu. Selain yang kering, yang basah, agar usaha kita berjalan, jadi nggak fokus ke yang ini aja. Jadi kita Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Sekarang saya ada di kawasan Bogor. Nah, untuk apa kita sekarang sedang berkunjung ke rumah produksi kue coklat kacang Sukhoi. Nih, kue yang dibalut oleh coklat. Usaha ini sudah dijalani sejak 2012 lalu ya, oleh seorang ibu rumah tangga terinspirasi dengan sebuah jatuhnya pesawat di kawasan ini. Seperti apa kisah dan ceritanya mengembangkan kue coklat ini? Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum, nama saya Ella Soliha, owner dari Piniki dengan produksi aneka kue kering. Alamat saya tinggal di Kota Bogor. Produksinya aneka kue kering, ada juga frozen food, kue basah, dan kuliner. Mulai buka usaha sih udah lama ya, udah dari tahun 2010, tapi semenjak ada izin-izin dari Dinas Kesehatan mulai tahun 2018. Udah aja sesuai dengan pesanan, terus saya juga banyak yang pesan, akhirnya nggak kepikiran untuk ada izin-izin gitu. Saya belum paham waktu itu. Yang penting saya dari itu hobi dari kue gitu. Nastar, kastengel, sagu keju, coklat kacang mede, putri salju, kemudian brownies, ada juga bolu cake, kemudian ada juga yang kue basah juga. Ada event, ada pesanan, ada juga yang setiap hari kirim kalau untuk kue yang Sukhoi ini. Nah, kalau untuk kue basah sesuai pesanan. Awal mulanya itu saya terinspirasi waktu itu gimana ya supaya produk saya itu membranding gitu di tengah masyarakat, padahal sebenarnya dari bahan baku itu sama dengan yang lain gitu ya, dengan kompetitor lainnya. Tapi saya dari situ terinspirasi ketika pesawat Sukhoi itu jatuh, saya tambahin namanya. Nah, di situ saya bikin sebuah merek atau branding, tambahin jadi Sukhoi dari nama pesawat yang jatuh di Kota Bogor tahun 2012. Cuman waktu itu saya belum berani ke kemasan, saya dulu belum mengenal kayak kemasan kayak gini, belum pouch gitu. Saya ininya di toples, berapa ribu toples buat pesanan ke, jadi saya tuh belum mengenal yang pouch gitu dulu, ini enggak gitu. Bahannya itu kacang kupas, kacang tanah kupas, kemudian coklat bubuk, brand syrup, sama telur, gula halus. Prosesnya pertama kacang itu digiling kasar, telur dikocok bersama gula halus. Kemudian setelah itu coklat bubuknya diaduk rata dengan adonan kacang yang sudah digiling tadi. Lalu disatukan dengan yang kocokan telur tadi, baru dicetak. Bogor, Bandung, Depok, Jakarta, Puncak, Cisarua.
offline ada online juga. Kalau online adanya di Shopee, reseller ada juga perorangan, ada juga yang ya semacam reseller, tapi kalau distributor waktu itu sempat ada sih, cuman kan semenjak COVID jadi enggak lagi. Iya. Sekarang semenjak udah COVID itu baru mulai lagi, baru ada 3. Ya kemarin aja tahun 2020 ya, pas COVID itu sangat berat sekali. Tapi kurang Pak, ini kebanyakan mah yang saya malah bukan yang ini, produk saya tuh singkong frozen, terus kue-kue basah itu yang siap saji kayak bubur sumsum gitu. Saya juga bikin ya buat kayak hari Jumat berkah. Nah gitu alhamdulillah suka dari yayasan atau dari yang yatim piatu atau itu. Nah itu saya, jadi gimana caranya supaya usaha kita itu tidak putus di tengah jalan gitu, selain yang kering, yang basah, agar usaha kita berjalan, jadi nggak fokus ke yang ini aja. Jadi kita kayak ngereyeh aja gitu Pak, ngereyeh, jadi nggak banyak gitu. Pengen lebih berkembang lagi, terus kita pengen punya toko sendiri gitu, terus kita juga pengen berinovasi, misalnya coklat kacang sukoi itu nanti bisa ada variannya, varian apa gitu ya, sambil berjalan. Ini harga reseller 18.000. Kalau di pasar, di toko atau di toko oleh-oleh itu bervariasi ya harganya, tidak sama. Jadi mereka ada yang menentukan harganya. Dulu sih saya nggak belajar, karena belajar tapi di rumah gitu, keluarga besar nenek, saya tinggal sama nenek, jadi punya catering setiap hari. Zaman saya dulu tuh masih manual, masih ngocok pakai tangan gini ya. Pulang sekolah masih SMP tuh, pulang-pulang suruh ngerjain kue bolu yang dikocok gitu. Nah itu, jadi dari situ saya tuh pas udah dewasa ya, udah sini kepikiran, oh ternyata bikin kue kering asik juga ya, kue-kue gitu. Kue ini, terus kue ini juga sih, kalau untuk hari-hari raya itu bolu cake. Untuk hari-hari raya itu kemarin 1.500 toples. Kelebihannya kalau yang produk coklat kacang saya ini, dia itu dari bahan bakunya itu sehat, menyehatkan dan bergizi bahannya, karena terbuatnya dari bahan-bahan pilihan. Kacangnya juga yang bermutu ya, kemudian coklat bubuknya juga coklat pilihan dan tanpa ada bahan pengawet, kemudian higienis dan juga tanpa margarin. Jadi untuk yang punya penyakit atau diabetes gitu, jadi ini aman untuk dikonsumsi gitu. Kalau rencana ini sekarang lagi ada di ekspor Maputo sama Kazakhstan. Sampai akhir bulan Juli ini. Jadi setelah itu sebagian sih teman-teman yang ekspor internasional udah ada PO dari buyer, dan mohon doanya aja. Iya. Untuk produk saya juga bisa ketemu buyer. Awal mulanya itu dari dinas koperasi, ada undangan yang udah dikurasi produknya. Kemudian kita diundang suatu pertemuan, ada sosialisasi. Nah setelah itu dari pihak ekspor itu, panitia ekspor dikurasi lagi produk kita. Setelah itu baru diumumkan, jadilah kita ada grupnya khusus tim ekspor. Yang ke Maputo udah dikirim. Kita tuh kami di sana udah ada tang budaya khusus Indonesia. Kemudian kemarin udah sampai ke Maputo. Kemudian nanti ada lagi di Kazakhstan. Akhir Juli pengiriman untuk sampel-sampel dari Indonesia. Semua produk dari kerak sampai kerajinan semua. Ada juga yang dari bambu ya, kemarin dari Sukabumi, dia sampai 20 kontainer. 20 kontainer.
dan itu biaya ditanggung sama PT. Jadi kita fokus ke produksi, iklan pembiayaannya itu ada pembiayaan bisa dibantu. Bambu gelondongan dikirim sampai ke ini juga tanaman hias. Tetap semangat, ikhtiar dan kita mencari kompetitor dan inovasi.